Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali radhiyallahu anhu memiliki lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin An-Nadar bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Iyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Abdul Muthalib. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah kakak kandung Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah SAW. Jadi ia masih sepupu Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Fatimah binti Asad ini memeluk Islam dan turut berhijrah. Ali radhiyallahu an adalah orang pertama dari kalangan Quraisy yang lahir dari ibu dan bapa yang sama-sama dari keturunan Bani Hashim. Sebelum itu, keluarga Bani Hashim selalu menikahkan dengan keluarga lain di luar mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lahir di Makkah pada Jumat 13 Rajab. Muslim Syiah meyakini bahwa Ali radhiyallahu an dilahirkan di dalam Ka'bah dengan bersandar pada beberapa riwayat. Menurut sejarawan, Ali radhiyallahu an dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Jarak atau perbedaan usia Ali radhiyallahu an terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diperselisihkan oleh para ulama dan sejarawan hingga kini. Sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang menyebut 27 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun, bahkan ada yang mengatakan 32 tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lahir dengan nama Haidar bin Abu Thalib. Haidar yang berarti singa merupakan harapan dari keluarga Abu Thalib untuk sang anak agar memiliki penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di kalangan masyarakat Quraisy di Mekah. Tetapi nama itu kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Ali, yang berarti luhur, tinggi dan agung, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memiliki 3 orang kakak laki-laki, yaitu Thalib, Aqil dan Ja'far. Dengan ketiga kakaknya itu, Ali radhiyallahu an masing-masing terpaut 10 tahun. Ia juga mempunyai 2 saudara perempuan, yakni Ummu Hani dan Jumanah. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak pernah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum maupun sesudah kenabian. Sebagai anggota keluarga, Ali radhiyallahu an sering menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari-hari ia juga menjadi salah satu penulis wahyu. Sejak Ali radhiyallahu an lahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin sering hilir mudik di rumah pamannya Abu Thalib. Meskipun beliau telah berumah tangga dan tinggal bersama Khadijah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memiliki perhatian yang lebih kepada Ali radhiyallahu an, menyayangi dan sering menggendongnya. Kedekatan Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib makin terbangun ketika kabilah Quraisy tertimpa krisis ekonomi yang cukup parah. Abu Thalib terkenal memiliki anggota keluarga yang cukup banyak. Ia termasuk yang paling menderita dengan kondisi tersebut. Melihat hal ini, Rasulullah SAW mengusulkan kepada pamannya yang lain, yaitu Abbas ibnu Abdul Muthalib, yang tergolong orang kaya di kalangan Bani Hashim, untuk meringankan beban Abu Thalib. Sejak masuk Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terus berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah akan berangkat hijrah, ia tidur di ranjang beliau untuk mengelabui orang-orang Quraisy. Ia juga ikut hampir di semua peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ikut serta dalam perang Badar
dan memiliki jasa besar dalam peperangan tersebut. Pada perang Uhud, ia tergabung dalam sayap kanan pasukan yang memegang panji setelah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an syahid. Ia juga turut serta dalam perang Khandaq, perang Hunain, perang Thaif, dan perang Khaybar. Selain itu, ia juga turut serta dalam perjanjian Hudaybiyah dan Bai'at Ar-Ridwan. Ali radhiyallahu an ikut dalam Fathu Mekah, umroh bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Ji'ronah dan melaksanakan haji bersama beliau pada haji wada. Mayoritas sahabat Rasulullah menjadi mu'alaf setelah berumur dewasa. Bahkan ada beberapa yang sudah berusia lanjut dan melalui serangkaian peristiwa yang berbeda-beda. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi muslim sejak anak-anak, sebab sejak kecil ia berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia memeluk Islam pada usia 10 tahun, sedangkan riwayat lain mengatakan 8 tahun, dan ada pula yang mengatakan 7 tahun. Hal itu menjadikannya sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Menurut Ibu Ishaq, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah laki-laki pertama yang mempercayai wahyu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau orang kedua setelah Khadijah binti Khuwailid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi laki-laki pertama yang menjadi muslim dari kalangan anak-anak. Siti Khadijah radhiyallahu an dari kalangan ibu-ibu, Abu Bakar radhiyallahu an dari kalangan bapak-bapak, dan Zaid bin Harisah radhiyallahu dari kalangan budak. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, Jabal Nur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus berjuang selama 12 tahun lebih untuk menyiarkan agama Allah. Namun upaya beliau belum mampu meluluhkan hati penduduk Mekkah. Menurut beberapa sumber sejarah, beliau baru mendapatkan pengikut sebanyak 200 orang. Yang beliau peroleh justru kemarahan dari mereka. Kebencian orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah semakin memuncak, terutama sesudah beliau ditinggal oleh orang-orang yang mencintai dan melindungi beliau, yaitu Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah ditanggapi dengan berbagai pelecehan, penghinaan, dikatakan sebagai orang gila, bahkan ancaman pembunuhan. Apalagi setelah beliau memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah terlebih dahulu, sambil beliau menunggu wahyu atau perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Pada saat-saat akhir tinggal Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang masih tersisa di kota Mekah, kaum kafir Quraisy menyiapkan rencana jahat untuk membunuh Rasulullah. Ketika itu 40 orang tokoh Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwah dan memutuskan bahwa setiap kabilah-kabilah Quraisy harus memilih seorang pemuda untuk bersama-sama menangkap dan membunuh Rasulullah. Cara ini dilakukan agar Bani Hashim tidak berani menuntut balas dan menghadapi seluruh suku itu, serta akan membebaskan mereka dari pembayaran uang darah. Rencana jahat kaum kafir Quraisy telah diketahui oleh Rasulullah. Lalu Allah menugaskan malaikat Jibril agar Rasulullah segera berhijrah ke Madinah. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Asir dalam Al-Kamil fi At-Tariq, Jibril alaihissalam berkata, "Muhammad, malam ini kamu jangan tidur di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah." Persiapan yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah telah sempurna, tetapi Allah telah memberitahukan beliau tentang semua rencana kaum kafir Quraisy. Setelah itu Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidur beliau dengan mengenakan selimut yang biasa beliau pakai. Sementara itu orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung di sekitar rumah Rasulullah. Para pemuda pilihan kabilah Quraisy dengan pedang terhunus bersiaga di luar kediaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka siap menangkap dan membunuh beliau. Setelah lewat 2/3 malam, Rasulullah berangkat menuju rumah Abu Bakar untuk mengawali perjalanan hijrah pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian.
atau 20 Juli 622 Masehi. Rasulullah keluar rumah, tidak ada seorang pun di antara para pengepung itu yang melihat beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memejamkan mata mereka sekejap hingga mereka tidak sadar Rasulullah melewati mereka. Ibnu Ishaq mengisahkan bahwa ketika lewat sepertiga malam pertama, para pemuda Quraisy berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah, mengintai dan menunggu beliau tidur agar mereka bisa menyergap beliau. Saat Rasulullah mengetahui keberadaan mereka, beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan selimutku yang berwarna hijau, tidurlah di sana, maka tidak akan terjadi sesuatu yang berbahaya padamu dari mereka." Sesampainya di rumah Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan sahabat karibnya keluar melalui pintu belakang, bertolak menuju arah selatan menuju Gua Thur untuk mengelabui pemuda Quraisy. Beberapa orang yang mengetahui bahwa Rasulullah bersembunyi di Gua Thur hanyalah Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu an, Asma radhiyallahu an, dan pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Satu hal yang menarik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah tersebut adalah peran Ali bin Abi Thalib. Ali diperintahkan untuk tinggal di rumah Rasulullah dan tidur di tempat beliau. Dimaksudkan untuk memperdaya para pemuda Quraisy yang mengepung kediaman Rasulullah untuk membunuh beliau. Tanpa rasa takut, Ali bin Abi Thalib melaksanakan tugas itu. Tentunya tugas tersebut dilakukan bukan tanpa risiko. Ali tahu bahwa keputusannya tidur di kamar Rasulullah bisa mengancam keselamatannya. Ali bin Abi Thalib benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi Rasulullah dengan penuh tawakal kepada Allah. Ali bin Abi Thalib menjalankan tugasnya dengan baik. Ia berhasil mengelabui dan memberikan kesan bahwa Rasulullah yang tidur. Sehingga ketika masuk waktu menjelang pagi dan orang Quraisy mengetahui bahwa Ali yang tidur di kamar Rasulullah, mereka sudah tertinggal satu malam perjalanan dari Rasulullah yang telah pergi berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq. Karena merasa terkecoh dan dikelabui, orang-orang Quraisy menginterogasi Ali bin Abi Thalib dan menyuruh menunjukkan keberadaan Rasulullah. Akan tetapi suami Fatimah Az-Zahra itu bungkam. Ia menjawab tidak tahu, karena ia hanya diberi tugas untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Akibatnya ia disiksa dan digiring ke Masjidil Haram. Di tempat tersebut ia ditahan beberapa saat, namun akhirnya dilepas karena orang-orang kafir Quraisy tidak mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Beberapa hari kemudian setelah menyelesaikan tugas yang diperintahkan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib menyusul Rasulullah hijrah ke Madinah. Ia berhijrah ke Madinah dengan berjalan kaki sendirian, menempuh jarak yang sangat jauh tanpa alas kaki, sehingga kedua kakinya bengkak dan penuh luka-luka setibanya di Madinah. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah beberapa waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri bungsu yang juga merupakan putri kesayangan beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pernikahan keduanya dikaruniai 2 putra dan 2 orang putri. Sayangnya bahtera rumah tangga mereka tidak berlangsung lama. Fatimah radhiyallahu an meninggal dunia dalam usia muda, beberapa bulan setelah wafatnya sang ayah tercinta. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengikuti hampir semua peperangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hanya absen pada perang Tabuk karena menjadi wakil Rasulullah untuk menjaga kota Madinah. Di antara peperangan yang diikuti oleh Ali bersama Rasulullah adalah Perang Badar. Kaum Muhajirin, penduduk Mekah Muslim yang ikut berhijrah ke Madinah, mengalami kesulitan-kesulitan dalam mencari nafkah di Madinah, sehingga banyak dari mereka yang menggantungkan hidup kepada kaum Ansor atau penduduk Madinah yang telah memeluk Islam. Dalam kondisi tersebut, turun sebuah wahyu yang mengizinkan Rasulullah bersama pengikutnya untuk memerangi orang yang memerangi mereka. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi.
karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surat Al-Hajj ayat 39-40. Dengan sangat jelas ayat Al-Quran tersebut berisi perintah jihad dengan nada yang simpatik. Pada bulan September tahun 623 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk memimpin langsung penyerbuan terhadap rombongan dagang yang dipimpin oleh Umayyah. Orang ini pernah menyiksa Abu Bakar, namun lagi-lagi upaya penyergapan kafilah yang membawa 2.500 onta itu mengalami kegagalan. Lalu pada bulan Januari 624 Masehi atau bertepatan pada akhir bulan Rajab 2 Hijriah, insiden serius terjadi. Pada bulan yang dianggap suci itu, satu dari 3 orang pedagang Quraisy Mekah yang sedang berkemah di lembah Nakhlah antara Makkah dan Taif tewas terkena panah pasukan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu dalam misi Ghazwa. Dengan adanya insiden tersebut, perang besar antara kaum muslimin di Madinah dengan suku Quraisy Mekah hanya tinggal menunggu waktu. Dan benar saja, pertempuran sengit akan segera meletus pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah atau bulan Maret tahun 624 Masehi. Rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan hendak kembali ke Mekah dari Syam. Mendapat informasi kepulangan kafilah dagang itu, Rasulullah memimpin langsung aksi Ghazwa. Beliau membawa sekitar 313 orang muslim yang bersenjatakan 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Di dalam pasukan tersebut juga ada paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan 3 calon khalifah di masa depan, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu Utsman bin Affan tidak ikut serta karena menemani istrinya Ruqayyah yang sedang sakit keras. Tidak seorang pun menyangka bahwa Ghazwa kali ini akan menjadi peristiwa penting dalam sejarah. Awalnya Rasulullah berencana menggerakkan pasukan ke salah satu sumur terdekat di lembah Badar. Akan tetapi pergerakan umat muslim diketahui oleh Abu Sufyan. Lantas ia mengirim seorang utusan ke Mekah agar dikirim bantuan. Orang-orang Quraisy murka saat mendengar rencana penyergapan umat muslim terhadap Abu Sufyan. Di bawah komando Abu Jahal, seluruh kabilah menyiapkan pasukan menuju Badar. Diperkirakan ada 1.000 tentara terlatih, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda yang siap menghadapi pasukan muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pada saat yang sama Abu Sufyan dengan cerdik mengubah rute yang akan ditempuh agar tidak terlihat pertempuran dengan kaum muslimin. Bersama rombongan dagangnya ia berhasil selamat setelah berbelok melalui Yanbu dengan menyusuri pesisir Laut Merah pada 11 Maret 624 Masehi. Pasukan Abu Jahal telah berada kira-kira 1 hari perjalanan menuju lembah Badar. Sementara itu beberapa mujahid muslim termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib berhasil menangkap 2 orang pembawa persediaan air pasukan Abu Jahal di sumur Badar. Awalnya mereka mengira jika kedua orang itu adalah anggota kafilah dagang Abu Sufyan. Namun setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa kedua orang itu adalah pasukan Abu Jahal. Pengakuan ini mengejutkan kaum muslimin. Mereka tidak menyangka jika Abu Sufyan berhasil meminta pertolongan dan mengirim bantuan yang jaraknya semakin dekat. Itu artinya pertempuran sulit terhindarkan. Dalam perang Badar itu ayah harus bertempur melawan anak, saudara dengan saudara, dan kerabat dengan kerabat. Bagi manusia umumnya tentunya hal itu merupakan momen yang tidak mudah. Namun karena prinsip hidup yang berseberangan dan memisahkan mereka, perang pun tidak dapat dihindari. Tidak hanya bagi kaum Quraisy Mekah, bagi umat muslim terutama bagi kaum muhajirin,
Perang Badar juga menjadi ujian besar karena harus saling bunuh dengan kerabat mereka. Akan tetapi Abu Jahal sudah di luar nalar. Kebenciannya kepada Rasulullah dan umat Islam sudah memuncak. Lalu ia memaki orang-orang Quraisy yang memilih pulang, termasuk Utbah bin Rabi'ah, pelindung laki-laki yang tewas oleh kelompok Abdullah bin Jahsy di Nakhlah. Utbah pengecut, maki Abu Jahal. Ternyata Utbah tidak terima dicap demikian. Ya, orang-orang Arab memang tidak suka disebut pengecut. Dengan seketika, ucapan Abu Jahal itu membangkitkan lagi semangat perang orang-orang Quraisy Mekah. Karena kalah jumlah dan persenjataan, kaum muslimin berusaha menggunakan strategi yang tepat untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy. Atas usulan seorang sahabat, Rasulullah menggeser pergerakan kaum muslimin ke sumur mata air terdekat musuh. Beliau juga memerintahkan agar sumur-sumur yang tersisa ditimbuni. Taktik ini brilian. Kaum Quraisy Mekah pun terpaksa berperang dengan bergerak ke arah yang diinginkan oleh kaum muslimin demi mendapatkan sumber mata air terakhir. Sementara itu Rasulullah telah berhasil memposisikan para mujahid muslim agar orang-orang Quraisy Mekah menghadap ke timur dengan sinar matahari langsung ke mata mereka. Hari yang menentukan akhirnya datang pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah atau 13 Maret 624 Masehi. Kedua pasukan itu bertemu di lembah Badar. Sebelum kedua pasukan terlibat pertempuran, orang-orang Quraisy Mekah mengajak perang tanding. Diriwayatkan bahwa kedua bersaudara Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah disertai Walid bin Utbah mewakili Quraisy Mekah untuk berduel dengan kaum muslimin. Pada awalnya pihak muslim diwakili oleh dua bersaudara Auf dan Muawwidh bin Afra yang disertai Abdullah bin Rawahah. Ketiganya berasal dari kaum Ansor. "Siapa kalian?" tanya orang-orang Quraisy. "Kami dari kaum Ansor," jawab kaum Ansor. Orang-orang Quraisy Mekah berkata, "Kalian orang-orang mulia, sayangnya kami tidak merasa berkepentingan untuk berduel dengan kalian. Tidak ada gunanya. Kami ingin berduel dengan kaum kami yang setara dengan kami." Para jagoan Quraisy Mekah itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar mendapatkan lawan tanding yang juga berasal dari suku Quraisy. Mendengar tantangan orang-orang Quraisy Mekah itu, Rasulullah memerintahkan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits untuk menghadapi orang-orang Quraisy Mekah. Kemudian mereka saling mendekat dan terlibat perang tanding. Ubaidah bin Harits menghadapi Utbah, Hamzah berhadapan dengan Syaibah, sedangkan Ali ditantang oleh Walid. Hamzah bin Abdul Muthalib tidak memberi kesempatan kepada Syaibah untuk menghirup napas lebih lama. Hamzah dengan mudah membunuh Syaibah. Ali juga berhasil membunuh Walid. Sementara itu Ubaidah dan Utbah telah berhasil melukai lawannya masing-masing sebanyak 2 kali. Melihat keadaan itu, Ali dan Hamzah secepatnya mendekati Utbah dan membunuhnya. Duel itu pun terhenti dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Setelah itu peperangan kedua belah pihak tidak terelakkan lagi. Peperangan antara dua kekuatan perang yang tidak seimbang. Pasukan muslim yang jumlahnya tidak sampai separuh tentara Quraisy Mekah tidak ciut nyali. Mereka berperang dengan penuh keimanan. Meskipun orang-orang Quraisy Mekah unggul jumlah dan senjata, tetapi mereka tetap tidak terhindarkan dari kekalahan. Pada perang Badar tersebut, Ali bin Abi Thalib unjuk kekuatan dan menjadi pahlawan kemenangan umat muslim selain Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Selain perang Badar yang diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, juga ikut serta dalam perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaibiyah, perang Khaybar, Fatu Mekah. Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi atau sekitar 40 hari setelah melaksanakan haji wada. Pada saat itu kaum muslimin tidak percaya akan wafatnya Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab mengancam akan membunuh orang yang mengabarkan Rasulullah telah wafat. Dengan lantang ia berkata, laki-laki dari kaum munafik membuat isu bahwa Rasulullah telah wafat. Rasulullah sesungguhnya masih hidup.
Beliau hanya pergi menemui Rabb-Nya, sebagaimana Musa bin Imran pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Kemudian kembali kepada mereka, dan setelah itu diisukan bahwa ia telah mati. Demi Allah, Rasulullah akan kembali dan akan memotong tangan dan kaki laki-laki yang menyebarkan isu bahwa beliau telah wafat. Saat itu Abu Bakar yang ada di dalam rumah langsung keluar karena mendengar kegaduhan. Lalu Abu Bakar menyuruh Umar radhiyallahu anhu untuk duduk. Namun Umar bin Khattab enggan menuruti perintah Abu Bakar untuk menenangkan kaum muslimin yang ada di depan kediaman Siti Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar berkhutbah, barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Sementara itu Ali bin Abi Thalib mengalami perubahan drastis setelah Rasulullah wafat. Ia lebih suka menyepi, bergelut dengan ilmu, mengajarkan Islam kepada murid-muridnya. Di fase inilah Ali menjadi sosok yang lain, yaitu seorang pemikir. Keperkasaannya yang melegenda telah diubahnya menjadi sosok yang identik dengan ilmu. Ali bin Abi Thalib benar-benar terinspirasi oleh sabda Rasulullah, "Jika aku ini adalah kota ilmu, maka Ali adalah pintu gerbangnya." Dari ahli pedang menjadi ahli kalam, Ali bin Abi Thalib begitu tenggelam di dalamnya, hingga kemudian ia terbangun kembali ke gelanggang untuk menyelesaikan benang Ghuat, sebuah noktah merah dalam sejarah Islam, sebuah fase terjadinya perselisihan antara sahabat yang harus bertempur melawan sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah yang keempat kaum muslimin yang memerintah selama 5 tahun lebih. Sayangnya masa pemerintahannya dipenuhi banyak kekacauan dan konflik, terutama akibat pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya, yaitu di era Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan kurang dapat diselesaikan dengan baik. Hal itu karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan akan terjadi oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup, yang kemudian diperparah dengan adanya hasutan-hasutan para pembangkang yang memang membuat kekacauan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan yang amat dahsyat di kalangan kaum muslimin. Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal 11 Hijrah atau 8 Juni 632 Masehi. Belum lagi beliau dikebumikan di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Terjadi perselisihan pendapat antara golongan Ansor dan Muhajirin tentang orang yang pantas memimpin umat Islam untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pemerintahan. Sebagian dari mereka mengusulkan untuk cepat-cepat memikirkan pengganti Rasulullah, namun sebagian yang lain menolak karena masih dalam suasana berkabung. Inilah perselisihan pertama yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat muslim. Di antara penyebabnya ialah karena sebagian beranggapan orang bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib akan mengancam kesenangan dan kenikmatan hidup yang mereka nikmati pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dalam pandangan mereka, bila pemerintahan dipegang oleh Ali, maka cara-cara pemerintahan Umar bin Khattab yang tegas, keras, dan disiplin akan kembali diterapkan. Sebenarnya orang-orang yang tidak menyukai Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah bukanlah rakyat umum yang terbanyak. Akan tetapi mereka hanyalah golongan kecil atau kelompok elit yang selama ini hidup bergelimang harta selama pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Sementara itu rakyat terbanyak menantikan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Selain itu, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada tuntutan untuk mengadili pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Setelah pembaiatan, beberapa sahabat terkemuka seperti Thalhah bin Ubaidillah dan Jubair bin Awam mendesak Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk melakukan qisas terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Sebenarnya Khalifah Ali bin Abi Thalib paham terhadap keinginan dan maksud dari kedua sahabat tersebut, tetapi ia masih enggan untuk segera melakukannya karena berbagai alasan. Ijtihad Ali radhiyallahu an ini
berbeda dengan beberapa sahabat lainnya, khususnya Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria. Keengganan Ali bin Abi Thalib untuk menyegerakan kisos terhadap kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ali berkata, "Wahai saudaraku, bukannya aku tidak mengerti masalah itu. Akan tetapi apa yang mampu aku perbuat atas sebuah kaum yang menguasai kita, sedangkan kita tidak menguasai mereka. Mereka berada di sekitar kalian, sesuka hati mereka. Apakah kalian melihat ada peluang untuk melakukan hal yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Tidak." Ali bin Abi Thalib kembali berkata, "Tidak, demi Allah aku tidak melihat kecuali yang telah kalian lihat." Perkataan tegas itu menyatakan bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib juga hendak menegakkan had kepada sang pembunuh Utsman bin Affan. Hanya saja pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak melihat suasana dan kondisi umat bisa memenuhi hal tersebut. Ali ingin menangguhkan pelaksanaan kisos sampai kondisi menjadi stabil. Sayangnya sikap Ali bin Abi Thalib tersebut menyebabkan ketidakpuasan orang-orang yang menuntut agar kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan segera diselesaikan. Kondisi ini ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang munafik yang selama ini selalu mengadu domba dan menghasut kaum muslimin agar terpecah belah. Dengan segala kelicikannya mereka berhasil memprovokasi umat Islam sehingga pecah perang saudara antara sesama umat. Setelah pertempuran di Siffin, pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sepakat untuk melakukan kesepakatan damai atau tahkim demi kemaslahatan kaum muslimin. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk Amr bin As sebagai juru rundingnya. Sementara pihak Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Kedua diplomat tersebut sepakat menunda tahkim sampai bulan Ramadan. Jika keduanya setuju, bisa saja ditunda sampai batas waktu yang disepakati. Kesepakatan ini ditulis pada hari Rabu tanggal 13 Safar 37 Hijriah. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan menyetujui tempat pelaksanaan perundingan, yaitu di Daumatul Jandal pada bulan Ramadan 37 Hijriah. Masing-masing juru runding dibolehkan membawa 400 orang dari kelompoknya. Jika perundingan tidak terlaksana pada tahun itu, maka disepakati kedua belah pihak bertemu di Ajruh pada tahun berikutnya. Terbunuhnya pemimpin, para petinggi dan sebagian besar anggota mereka membuat kaum Khawarij semakin radikal. Keberanian dan ketegasan Khalifah Ali bin Abi Thalib membasmi mereka di Nahrawan, menumbuhkan dendam di dalam hati mereka terhadap para pendukung tahkim, terutama kepada Ali bin Abi Thalib. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari dan sejarawan lainnya, secara diam-diam 3 orang pengikut Khawarij yang berhasil meloloskan diri dalam perang Nahrawan itu merencanakan untuk membunuh 3 orang yang mereka anggap sebagai biang keladi perpecahan umat. Adapun yang menjadi target adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As. Ketiga pengikut Khawarij yang akan melaksanakan eksekusi tersebut adalah Abdurrahman bin Amr yang dikenal dengan Ibnu Muljam, Al-Barak bin Abdullah dan Amr bin Bakar. Mereka bercerita mengenang teman-teman mereka di Nahrawan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Apa yang kita lakukan sepeninggal mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia yang paling banyak sholatnya. Mereka mengajak manusia kepada Allah dan tidak takut cemoohan orang-orang yang mencela dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau kita tebus dengan mendatangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu? Kemudian kita bunuh mereka sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka dan kita balaskan kematian teman-teman kita." Ibnu Muljam berkata, "Aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib." Al-Barak bin Abdullah menyambut, "Aku akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan." Amr bin Bakar berkata, "Aku akan menghabisi Amr bin As." Ketiga pengikut Khawarij itu pun berikrar mengikat perjanjian untuk tidak mundur dari rencana busuk itu sampai masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh dalam misinya. Mereka hunuskan pedang sambil menyebut nama-nama target masing-masing. Operasi terkutuk itu akan dilakukan pada 3 ibu kota, yaitu Damaskus, Fustas, dan Kufah. Dan pembunuhan harus dilaksanakan dengan serentak. Pilihan mereka adalah pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, yakni pada saat sholat subuh.
Ibnu Muljam berangkat ke Kufah untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di sana ia menyembunyikan identitasnya, bahkan kepada pemberontak yang dulu turut bersamanya di perang Nahrawan. Di tempat itu Ibnu Muljam bertemu dengan seorang wanita cantik yang ayah dan kakaknya tewas oleh pasukan Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Namanya adalah Qatami binti Sijnah. Ibnu Muljam pun mencoba meminangnya. Qatami mau menerima lamaran itu dengan beberapa syarat, yakni mahar 3.000 dirham, seorang pembantu, budak wanita, dan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam menyanggupinya dan berkata, "Kamu pasti mendapatkan persyaratanmu itu. Demi Allah, aku datang ke kota ini memang untuk tujuan membunuh Ali." Setelah hari yang ditentukan semakin dekat, Qatami menyertakan seorang laki-laki dari kaumnya yang bernama Wardan untuk melindungi Ibnu Muljam. Kemudian Ibnu Muljam juga merekrut Sabib bin Barjah yang juga merupakan veteran perang Nahrawan. Awalnya Sabib menolak karena kedudukan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi setelah Ibnu Muljam meyakinkan dan mengatakan bahwa yang akan dilakukan itu merupakan aksi jihad fi sabilillah, Sabib bersedia melakukannya. Pada malam yang telah ditentukan, yaitu pada bulan 17 Ramadan, Ibnu Muljam dan komplotannya bergerak. Ketiganya menghunuskan pedang yang telah dilumuri racun, lalu bersembunyi di pintu yang menjadi tempat kebiasaan Ali bin Abi Thalib keluar. Saat Ali radhiyallahu anhu keluar untuk mengimami sholat, mereka menyabetkan pedang ke tubuh sang khalifah hingga roboh. Wardan terbunuh dalam pengejaran, sedangkan Sabib juga berusaha meloloskan diri tetapi juga tewas di tangan massa. Sementara itu Ibnu Muljam berhasil ditangkap. Sementara itu di tempat lain Al-Barak juga berhasil menyambut Muawiyah bin Abi Sufyan yang sedang mengimami sholat subuh di Masjid Agung Damaskus. Muawiyah terluka, namun serangan itu tidak sampai membunuhnya. Sedangkan Amr bin Bakar salah dalam targetnya. Pada hari itu Amr bin As yang menjadi targetnya tidak bisa mengimami sholat karena sedang sakit. Imam penggantinya Kharijah bin Abu Habib terbunuh. Ketiga orang Khawarij itu Ibnu Muljam, Al-Barak bin Abdullah, dan Amr bin Bakar berhasil ditangkap. Mereka kemudian dikisos atau dihukum mati atas perbuatan yang mereka lakukan. Kejadian ini tentunya sangat ironis, mengingat pelaku adalah seorang muslim yang taat beribadah. Demikian kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.